يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم الدنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terlimpah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini senantiasa dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ولخصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحيم بن أحمد القاضي ولخصوصا صاحب المقام الوالد والمغفرة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثامن والثلاثون في ذكر الزبانية. Bab yang ke-38 di dalam menerangkan malaikat Zabaniyah. Waalaikumsalam. Qala Mansur bin Ammar, telah berkata Syekh Mansur bin Ammar, Ballagoni, telah sampai kepadaku, anna malakan nar, sesungguhnya malaikat neraka, Waalaikumsalam. lahu aidun wa arjun, baginya malaikat Waalaikumsalam. memiliki tangan dan kaki, bi'adadi ahli nar, dengan hitungan ahli neraka, wa bikulli rajulin wa yadin, dan untuk tiap-tiap kaki dan tangan, yaqumu, itu berdiri, wa yaqudu, dan duduk, wa yaqimu, wa yusalsil, wa yaqimu, dan terbelenggu, wa yusalsilu, dan berantai. Man arada, siapa saja yang dikehendaki. Fa iza nazara malikun ilan nar, maka apabila memandang malaikat kepada neraka, akal sunnara ba'daha ba'dan, maka memakan neraka sebagiannya dengan sebagian, min khaufi malikin, dari takutnya kepada malaikat Malik. Waalaikumsalam. Wa huruful basmalati tis'atu asara harfan, dan huruf-huruf basmalah itu 19 huruf. Wa ada di ru'usaz zabaniyah kazalik, dan hitungan kepala malaikat Zabaniyah seperti yang demikian itu. Ya'khuzunahum bi'aidihim, akan mengambil mereka dengan tangan-tangan mereka, wa arjulihim, dan kaki-kaki mereka, li'annahum ya'maluna bi arjulihim, karena sesungguhnya akan melakukan dengan kaki-kaki mereka, kama ya'maluna bi aidihim, sebagaimana yang dilakukan dengan tangan-tangan mereka. Fayakhuzul wahidu minhum asharatu alafin minal kuffar, maka akan diambil oleh satu daripada mereka, merekanya malaikat, asratu alafin, 10.000 minal kuffari, dari orang-orang kafir, biyadin wahidatin, dengan satu tangan,
Wa asru alafin biyadin ukhra, dan 10.000 dengan tangan yang lain. Wa asratu alafin bi ihda rijlaihi, dan 10.000 dengan salah satu kakinya. Wa asratu alafin birrijlil ukhra, dan 10.000 dengan kaki yang lain. Fayulqa finnari arba'ina alafin, maka dijatuhkan di dalam neraka 40.000 kafirin, orang-orang kafir. Daf'atan wahidatan, dengan sekali daf'atan wahidatan, dengan sekali rangkulan. Lamma fihi minal quwati, ketika padanya daripada kekuatan. Wasyiddatin, yang teramat sangat. Wa ru'yasahum Malik, dan pemimpin mereka adalah malaikat Malik. Khazinun nar, penjaga neraka. Wa samaniyatu asara mislihi, dan 18 seumpamanya, nyanyi malaikat Malik. Wa hum ru'usal malaika, dan mereka adalah pemimpin para malaikat. Tahta yadin, di bawah tangan, kulla malakin, tiap-tiap malaikat, minhum, dari mereka, minal khiznati, dari penjaga. Malayu so'adadihim, tiada yang dapat menghitung hitungan mereka. Illallah, kecuali Allah. Wa a'yunuhum, dan mata mereka kalbarki, seperti kilat al-khatib yang menyambar. Wa asnanihim, dan gigi mereka kabayadin kornil bakor, seperti putihnya tanduk sapi. Wa syafahihim, dan bibir-bibir mereka tamsi aqdamihim, sampai ke kaki mereka. Yakhruju lahabun nar, yang keluar menyambar api, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Wa ma baina kataifi kulli wahidin minhum masiratun sanatan, dan apa-apa di antara belikat tiap-tiap salah satu dari mereka, masiratun sanatin, perjalanan setahun. Lam yakhluqullaha ta'ala fi qulubihim, tiadalah diciptakan oleh Allah Ta'ala pada hati-hati mereka, minar rahmati, dari kasih sayang, warrafati, dan kasihan. Miqdari zarratin, seumpama zarrah. Zarrah itu biji sawit. Yahusu ahaduhum fi biharin nar, menyelam salah satu mereka di dalam lautan neraka. Miqdari sab'ina sanatin, seukuran 70 tahun. Fala tadurruhun nar, maka tiada menyulitkan neraka. Li'anna nuro, karena sesungguhnya cahaya, yaglibu ala nar, mampu mengalahkan atas api. Wa na'udzubillahi ta'ala minan nar, dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Summa yaqulu malikun lizabaniyah, kemudian berkata malaikat Malik kepada malaikat Zabaniyah, alquhum finnar, lemparkan mereka ke dalam neraka. Faiza alquhum finnar, maka apabila dilemparkan mereka di dalam neraka, nadu bi ijma'ihim, maka mereka teriak keseluruhan, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Fatarjiu anhumun nar, maka kembali atas mereka
api. Fayaqulu Malik, maka berkata malaikat Malik, ya nar khuz bihim, wahai api, ambil dengan mereka. Fataqulun nar, maka berkata neraka, kaifa akhazuhum, bagaimana aku mengambil mereka, wahum yaquluna, dan mereka berkata, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Fayaqulu Malikun, maka berkata malaikat Malik, bizalika, dengan yang demikian itu. Amara rabbil arsil azim, telah memerintahkan Tuhan aras yang agung. Fata'khuzuhum, maka bakar mereka annaro oleh api. Faminhum man ta'khuzu ila qadamaihi, maka di antara mereka ada yang terbakar sampai kakinya. Wa minhum man ta'khuzuhu ila rukbatihi, dan di antara mereka ada yang terbakar sampai lututnya. Wa minhum man ta'khuzuhu ila surratihi, dan di antara mereka ada yang terbakar sampai pusarnya. Wa minhum man ta'khuzuhu, dan di antara mereka ada yang terbakar karriyahil asib, hingga sampai tenggorokannya. Wa zumratus salis, salah ya? Iya. Ila khalqihi, sampai tenggorokannya. Kasihkan. Faiza kuribat min wujuhihim, maka apabila telah sampai pada wajah-wajah mereka, yaqulu Malikun, maka berkata malaikat Malik, la tahruqi wujuhahum, jangan dibakar wajah mereka. Fa innahum sajadu, ya enggak ada titiknya, ada titiknya enggak? Ada, kecil banget ya. Fa innahum sajadu, maka sesungguhnya mereka pernah sujud, alaihar rahman, atasnya kepada yang maha pengasih. Wala tahruqi qulubahum, dan jangan dibakar hati mereka, li'annaha mu'addanut tauhid, karena sesungguhnya hati tempat bersarangnya tauhid. Wal ma'rifah, dan ma'rifah, wal iman, dan keimanan. Wa taliman atosu, dan mereka merasakan dahaga fi Ramadan, di bulan suci Ramadan. Fayabkuna fiha masya Allah, maka tetap mereka di dalam neraka sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Daqaiqul Akhbar. Yang membahas bab ke-38, di mana di dalam bab ini menerangkan tentang malaikat Zabaniyah alaihissalam. Diambil keterangan ini dari salah seorang syekh yang bernama Mansur bin Amar. Siapa beliau? Beliau adalah seorang ulama sufi yang masa kelahirannya tidak diketahui, tapi masa wafatnya diketahui, yaitu sekitar tahun 225 Hijriah. Wafat di Baghdad, Irak. Ini Syekh Mansur bin Amar. Beliau adalah seorang ulama besar, bahkan mendapatkan julukan sebagai Al-Wa'id, yaitu orang yang suka memberikan kabar berita sebagai pengingat bagi orang-orang di masa itu. Syekh Mansur bin Amar orang yang dikenal keilmuannya, kesolehan. Salah satu daripada kelebihan Syekh Mansur bin Amar,
ketika dia mengingatkan seseorang, maka orang ini kadang-kadang langsung mati. Karena saking takutnya dengan peringatan Syekh Mansur bin Amar. Ada 2 kejadian besar yang dicatat oleh ulama. Ketika beliau menyaksikan salah seorang pemuda sholat di dalam masjid. Ini pemuda begitu khusyuknya. Kemudian oleh Syekh Mansur bin Amar ditunggu hingga sampai pemuda ini selesai mengerjakan sholat. Ketika sudah selesai, maka langsung didekati oleh Syekh Mansur bin Amar. Ditanya sedemikian rupa, dan ternyata pemuda ini adalah pemuda yang soleh, yang mampu menjawab pertanyaan dari Syekh Mansur bin Amar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia membaca satu ayat yang di dalamnya berisi tentang bagaimana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai membaca dia pingsan. Kemudian setelah bangun dari pingsannya ditanya lagi oleh Syekh Mansur bin Amar, apalagi yang kau bisa lakukan? Dibaca satu ayat lagi, dan ternyata setelah membaca ayat yang kedua ini mati nih pemuda. Lalu apa yang terjadi? Ternyata pemuda ini mendapatkan kenikmatan dari Allah di dalam surga ketika diimpikan oleh Syekh Mansur bin Amar. Ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua adalah ketika Syekh Mansur bin Amar sedang berjalan-jalan di waktu malam di suatu tempat atau desa yang sangat sepi. Di tengah rasa sepinya, Syekh Mansur bin Amar membaca satu ayat yang sering kita dengar. Bunyi ayatnya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kalau bahasa kitanya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berlalulah malam itu, Syekh Mansur kemudian kembali ke tempat tinggal. Esok paginya Syekh Mansur kembali lagi tuh ke tempat itu. Ternyata disaksikan oleh Syekh Mansur banyak orang. Dan dia menemukan ada seorang wanita yang sudah tua sedang menangis. Ketika didekati oleh Syekh Mansur dan ditanya kepada wanita ini menjawab, sesungguhnya pada saat ini anakku meninggal tadi malam. Dia sedang melakukan sholat, tapi kemudian dia mendengar satu suara yang membaca ayat Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Karena rasa takutnya anakku ini kepada Allah mendengar suara ini, maka ketika dia sholat dia pun meninggal dunia. Makanya wajar kalau Syekh Mansur bin Amar mendapatkan julukan Al-Wa'id, orang yang memberikan peringatan. Dan ketika dia membacakan ayat-ayat Allah, maka siapapun yang mendengarnya merasa takut dengan peringatan yang diberikan oleh Syekh Mansur bin Amar. Dan kita belum pernah menemukan ulama yang seperti ini. Ya, kalau menemukan ulama yang seperti ini, saya yakin sadar semuanya kita. Ya, inilah salah satu karomah kemuliaan yang diberikan Allah kepada Syekh Mansur bin Amar. Dan kemudian ketika Syekh Mansur wafat, salah seorang sahabatnya yang bernama Imam As-Sa'rani, kita sering dengar namanya, memimpikan keadaan Syekh Mansur ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang soleh bisa begitu. Beda sama kita. Kita mengimpinya diuber-uber setan mulu. Gitu kan? Iya. Nah, ketika itu Imam As-Sa'rani menyaksikan Syekh Mansur bin Amar sedang duduk di satu singgasana di atas langit. Ditanya Syekh Mansur, kenapa engkau mendapatkan itu?
Dan kemuliaan apa yang diberikan Allah kepadamu? Kata Syekh Mansur kepada Imam As-Sa'rani dalam mimpi beliau, sesungguhnya aku dihadapkan ke hadapan Allah. Dan kemudian aku ditanya dengan beberapa pertanyaan. Maka salah satu pertanyaan, apa yang aku lakukan selama hidup di alam dunia, adalah aku selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya memujinya. Maka kemudian Allah bertanya kepadamu, benarkah apa yang kau lakukan? Maka aku jawab, iya. Dan kemudian Allah memberikan kursi singgasana kepadaku untuk berzikir kepada Allah setelah aku diwafatkan. Maka akhirnya keadaanku seperti ini. Jadi Syekh Mansur bin Amar adalah salah seorang waliullah yang mendapatkan kemuliaan, diberikan kursi di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sekilas daripada Syekh Mansur bin Amar yang menyampaikan kepada kita tentang bagaimana keadaan neraka dan para malaikat yang ada di dalamnya. Syekh Mansur bin Amar menyampaikan, Ballagoni anna malakan nar, telah sampai kepadaku sesungguhnya malaikat penjaga neraka. Lahu aidin wa arjulin, dia memiliki tangan dan memiliki kaki. Berapa jumlahnya? Bi'ada di ahli nar, jumlahnya sebanding dengan para penghuni neraka. Di kakinya sama tangannya. Jadi kalau ditanya berapa jumlahnya, berapa banyaknya, ya tergantung penghuni neraka yang ada di dalam. Kemudian tiap-tiap kaki dan tangan dari malaikat penjaga neraka ini yaqumu wa yaqud, kadang berdiri, begitu juga terkadang duduk. Dan malaikat ini membawa belenggu, begitu juga membawa rantai. Untuk siapa? Man arada, bagi orang yang memang dikehendaki, siapa di antara mereka yang nanti mendapatkan azab. Terkhusus bagi para penghuni neraka. Dan kemudian apabila melihat neraka kepada malaikat Malik sebagai penjaga neraka, ini neraka saling memakan dengan apinya. Apa yang menjadi penyebabnya? Min khaufi Malik, karena mereka takut dengan rupa daripada malaikat Malik. Ini yang menjadi pikiran kita. Api yang sebagai alat penyiksa penghuni neraka aja ngelihat malaikat Malik takut. Sehingga mereka saling memakan tuh antara api yang satu dengan api yang lainnya. Lalu bagaimana untuk para penghuni neraka? Kalau api neraka saja takut melihat rupa dan bentuk malaikat Malik. Nauzubillah. Bentuknya seperti apa? Maka kemudian diterangkan, wa huruful basmalati tis'atu asara harfan, dan huruf-huruf dari kalimat basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim, jumlahnya ada 19 huruf. Dan ternyata hitungan kepala malaikat Zabaniyah kazalik sama jumlahnya seperti jumlah huruf-huruf dalam bismillah. Apa nih maksudnya? Kalau kita ingin selamat dari malaikat Zabaniyah, artinya nggak masuk neraka, maka perbanyaklah di dalam setiap perbuatan kita mengawalinya dengan membaca bismillah. Terutama yang baik, jangan yang jelek-jelek. Ya. Mau makan baca bismillahirrahmanirrahim. Mau belajar kayak begini sama, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau mau ngambil sendal orang? Itu kan? Jadi yang baik-baik.
Kenapa? Karena dengan mengawali bismillah dalam tiap perbuatan baik, insya Allah di situ banyak keberkahannya. Amin. Banyak kebaikan-kebaikannya buat kita. Amin. Dan ternyata kalimat bismillahirrahmanirrahim mampu menolak diri kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala.